Sintesis protein adalah proses 3 langkah, termasuk inisiasi, perpanjangan, dan penghentian. Pada bakteri seperti E. coli, inisiasi membutuhkan 3 protein kecil. Disebut faktor inisiasi IF1, IF2, dan IF3, serta tRNA pertama, mRNA, dan subunit ribosom kecil. Juga disebut subunit 30S. IF3 siap mengikat subunit ribosom kecil, dan kehadirannya menghalangi besar dan kecil subunit dari asosiasi sebelum waktunya. IF3 memfasilitasi pengikatan mRNA ke subunit kecil ribosom. Ikatan terjadi hanya 4 hingga 8 pangkalan di hulu mulai Agustus, di mana urutan konsensus disebut urutan Dalgarno yang bersinar di mRNA. Anil di dekat akhir RNA ribosom 16S, di subunit ribosom kecil. IF1 mengikat subunit kecil di lokasi yang disebut situs, di mana ternas masuk biasanya mengikat. Percobaan pertama disebut informal masonal terna. Dengan demikian, memasuki situs lain yang disebut situs panjang. Perhatikan bahwa penggagas mencoba diantar ke situs panjang oleh IF2 yang terikat pada GTP, molekul energi tinggi yang mirip dengan ATP. Antikodon terna melengkapi OGAS. Mulai kodon. Setelah inisiator terna berada di tempatnya, IF3 dirilis. Dengan kehilangan IF3, subunit 50S dapat berlabuh di subunit 30S. Docking subunit 50S memicu hidrolisis GCP pada IF2. Dan rilis selanjutnya dari faktor inisiasi. Ribosom sekarang siap untuk perpanjangan. Perpanjangan melibatkan pengulangan 3 langkah. Pertama, faktor perpanjangan yang disebut F2. Terkait dengan GTP mengikat ke TRS aminosal bermuatan gratis. Kompleks ini memasuki situs atau akseptor. Pemilihan yang benar dari karena kompleks terutama tergantung pada pasangan kodon antikodon. Dalam contoh pasangan antikodon CCC dengan JJG kodon. tRNA membawa asam amino glisin. Di langkah kedua, aktivitas transferase peptida ribosom mengkatalisis pembentukan ikatan peptida antara asam amino baru di sisi dan asam amino sebelumnya di situs panjang. Secara bersamaan, GTP dihidrolisis dan PDBF2 yang dihasilkan dikeluarkan. Langkah ketiga disebut translokasi. Faktor perpanjangan yang disebut FG terkait dengan GTP mengikat ke ribosom. GTP dihidrolisis, menyediakan energi untuk racet 50S dan subunit 30S di depan. Satu kode pada manuver ini membuka situs dan menggeser terna yang tidak terisi ke situs terakhir, disebut situs E-arrow keluar. Terna amino asil berikutnya yang memasuki sisi, menciptakan perubahan konfirmasi dalam ribosom bahwa telegraf melalui ke samping dan mengeluarkan terna yang tidak bermuatan. Langkah perpanjangan ini berulang di sepanjang mRNA. Ribosom dari coli dapat mempercepat melalui langkah perpanjangan ini, menghubungkan bersama 16 asam amino per detik. Akhirnya ribosom tiba di akhir wilayah pengkodean yang ditandai oleh salah satu dari 3 kode. Tahap penerjemahan ini disebut penghentian. Tidak ada ternas yang sesuai untuk stop codon. Alih-alih protein yang disebut faktor pelepasan, baik RF1 atau yang memiliki bentuk umum tRNA, meniru tRNA dan memasuki situs. Faktor rilis mengaktifkan fungsi transferase peptida dari ribosom yang memotong ikatan, menambahkan peptida yang telah selesai ke tRNA di situs panjang. Faktor lain yang disebut RF3 kemudian memicu RF1 atau RF2 untuk meninggalkan ribosom. Akhirnya faktor lain disebut faktor daur ulang ribosom atau RRF bersama dengan EFG mengikat ke situs dan GTP yang menyertainya. Hidrolisis tidak lazim 2 subunit ribosom.
Saya F3 kemudian bersosialisasi kembali dengan sabunit Mencegah 30 pantat dan 50. 30 sabunit pantat akan berkumpul lagi. Sabunit ribosomal yang dibebaskan sekarang bebas berdifusi melalui sel, siap untuk mengikat mRNA lain, dan mulai urutan terjemahan lagi.